Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Narkoba di Sumsel terus terungkap. Kasus terbaru ditangkapnya seorang anggota DPRD Palembang beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi di Sumsel akan kita bahas siang ini dalam program Sumsel Virtual Fest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Wawan Perdana. Selamat siang kepada semuanya. Hari ini kita akan mendatangkan beberapa pembicara untuk membahas apa sebenarnya yang terjadi di Sumsel. Siang ini kita sudah kedatangan Kepala BNN Provinsi Sumsel, Pak Brigjen John Turman Panjaitan. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita Direktur Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu Haryono. Selamat siang, Pak. Pak John. Selamat siang, selamat siang. Bersama kita juga hadir siang ini pengamat sosial politik dan budaya Sumsel, Bagindo Togar. Bang Bagindo, apa kabarnya siang ini, Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat sore buat semuanya. Terima kasih kehadiran siang ini, karena beberapa hari ini apa yang dilakukan oleh BNN menimbulkan daya tarik dan pertanyaan besar bagi masyarakat Sumsel. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena yang tertangkap ini adalah seorang public figure, seorang anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Bang John, apa kabarnya, Bang? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya, berapa hari ini tampaknya sangat sibuk ini ditemuin teman-teman media. Bang Heri juga, bagaimana Bang kabarnya, Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau nggak salah kemarin juga ada di waktu di penyerahan tersangka itu, Bang, ya? Siap. Ya, Bang Bagindo juga. Hari ini saya juga akan mengundang pemirsa YouTube Tribun Sumsel dan Seripuku TV untuk memberikan pertanyaan apabila ada satu atau dua saran atau hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada siang ini. Oke, langsung aja Bang John. Mungkin lebih akrab dipanggil Bang aja, Bang, ya? Yuk. Lebih santai gitu, nggak terlalu tegang gitu hari ini. Bang John, itu penangkapan beberapa hari lalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Sumsel. Seorang public figure ternyata ternyata memiliki pekerjaan lain di belakang gitu kan. Apa yang terjadi itu? Kabarnya juga sudah dikirim ke Jakarta untuk penyidikan di BNN Pusat hari ini. Itu sebenarnya secara umum seperti apa tuh, Bang? Kasus ini awal mulanya dan seperti apa sindikatnya nih, Bang? Gitu, Bang. Ya, kita sama-sama sudah mendengar, melihat, membaca di berbagai media, cetak dan elektronik, ya kurang lebih seperti itu faktanya, bahwa memang 3 hari yang lalu, tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap sindikat narkotik yang ada di Kota Palembang. Dalam hal ini salah satu yang menjadi public figure adalah atas nama tersangka D. Nah, tersangka D ini mempunyai kaki tangan. Kaki tangannya yang bernama Wawan Host bukan ya? Bukan. Wawan, W. Dan namanya juga A. Lamsa. Jadi W dan A ini adalah merupakan kepanjangan tangan sindikasi yang dibina oleh oknum D ini. Dan oknum D ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan
yang lain kecuali dengan A dan W. Nah itu. Kemudian di satu sisi juga dia memiliki suatu jaringan yang tersendiri ke daerah lain. Nah, kemudian dia ketika akan menerima barang dan akan melemparkan barang bukti narkotik itu ya melalui W dan A ini. Data semester. Nah, sementara jaringan lain ada yang bernama dan beberapa yang lain, ada yang bernama J dan Y. Nah, Y inilah seorang ibu rumah tangga yang merupakan kurir mengambil dari pool bus Aceh, ATS lah ya. Begitu diambil, dia membawa semacam kalau dibilang asisten rumah tangga, ya kurang lebih seperti itu. Ayo, kita berangkat. Mau kemana? Ya berangkat aja. Kira-kira seperti itu. Begitu berangkat, diambil dari pool ini, disimpan di rumah. Begitu disimpan di rumah, besoknya ada dari pengendali yang ada di Medan namanya Kulai, itu supaya menyerahkan. Begitu transaksi diserahkan, tidak lama kemudian transaksi berjalan dengan lancar. Setelah transaksi berjalan lancar, nah baik pihak Y dan T yang mengambil dari ATS kemarin yang sempat menyimpan di rumah, dan W beserta Y dapat ditangkap. Ketika diinterogasi di jalan ini milik siapa, saya disuruh D. D yang kebetulan ada di tempat usahanya, ada di sana, kemudian di tempat usaha tersebut melakukan penggeledahan dan ketemulah barang bukti 4 kilo. Kurang lebih begitu. Seperti itu, Bang. Ini informasi terakhir saya dengar penyelidikannya sampai 1 tahun lebih tuh. Apa dikenal Ya, sangat artinya proses ini begini ya. sudah Jadi lama gimana tuh, Bang? informasi yang masuk juga itu Direktur Reserse Narkoba dengan timnya udah pernah melakukan penangkapan, tapi mungkin yang lebih menjelaskan nanti beliaunya. Licin dan belum dapat, itu satu. Yang kedua, yang bersangkutan itu ketika kuliah pada tahun 2012, dia merupakan bagian dari sindikasi, tapi dalam hal grassroots, masih di bawah. Nah, dia ikut-ikut pada waktu itu menjualkan kurir, ditangkap dan divonis 1 tahun 2 bulan, menjalani hukuman 6 bulan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, informasi SMS, WA, surat yang masuk ada. Nah, terus juga ada beberapa juga teman kerja daripada istrinya Oknum D ini bekerja di salah satu puskesmas. Nah, di salah satu puskesmas karena Oknum D ini adalah istrinya itu adalah dulu TKK di sana. Jadi informasi-informasi berkembang di situ. Sudah, suami lu kayaknya pengedar itu udah jadi anggota WN, berhentilah, kira-kira begitu. Nah, itu sempat ribut di situ. Nah, informasi-informasi ini kan masuk banyak. Nah, soal lamanya memang lama, tetapi begitu bus pelangi yang kemarin, bus pelangi itu yang membawa narkotik kurang lebih berapa banyak. Nah, itu turun di kota Palembang, ketika digerebek tidak ketemu, tapi sudah sempat sebagian turun, dan itulah sebagian yang ditangkap itu. Nah, akhirnya bus pelangi melaju sampai di Sukabumi, disikat lagi, ternyata masih ada 13 kilo lagi yang bersisa di dalam kotak box dekat drivernya itu. Ya kira-kira begitu. Ini termasuk jaringan terbesar di Indonesia atau bukan nih, Pak? Jaringan ini tumbuh dan Malaya, Palembang, tumbuh dan berkembang. Banyak sekali jaringan, banyak sekali. Ya itu, banyak jaringan, banyak sekali. Oke, mungkin kita ke Bang Heri dulu. Bang, katanya tadi informasinya memang kita juga sudah
lama menyelidikin kasus ini ya Bang? Memang sudah jadi incaran kita juga di kepolisian tersangka D ini. Seperti apa tuh Bang? Ya, sebenarnya ini data konfidensial ya. Jadi kami dulu waktu bergabung di BNN, ini jadi TO kami. Tahun lalu sudah jadi TO kami. Kemudian berlanjut, waktu saya jadi Direktur Reserse Narkoba per Desember 2019, saya lanjutkan. Kita intai mereka sampai kira-kira belum Februari ada indikasi seperti itu. Namun ya kembali beliau tidak jadi. Ya, kita lanjutkan terus, kita pantau terus sampai kemarin terakhir ya kita koordinasi dengan rekan-rekan pusat, mereka yang ambil alih, saya nggak apa-apa. Yang penting tangkap. Jadi ini wujud dari sinergitas. Kemarin kita langsung nggak apa-apa, kita backupnya ya anggota-anggota backup di luar. Demikian saya rasa. Oke. Bang John, ini melibatkan public figure Bang ya. Ini bisa kita identifikasi atau hasil penyelidikan motifnya apa sih Bang? Mereka kan sudah punya materi gitu Bang John. Apa motif mereka untuk? Jadi begini. Gimana Bang? Sindikat baik sindikat jaringan internasional, sindikat grassroots, sindikat-sindikat yang di menengah, sindikat-sindikat yang di atas yang lebih canggih dengan pola komunikasi dan segala macamnya, itu ada semacam kata-kata sandi yang ada di masing-masing jaringan. Jadi jaringan itu sudah melebar kemana-mana ketika mereka itu menebar berbagai kata-kata seperti kata-kata rayuan. Contoh kata-kata itu, coba bro ini enak. Itu banyak sekali, itu bagian dari sindikat. Dan itu ngomong. Dan itu sasarannya adalah banyak orang. Termasuk orang-orang yang kira-kira orang-orang ini adalah customer atau konsumen saya yang baru. Bagaimana menggait konsumen yang baru, pola rekrutmennya, mereka menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang enak. Coba bro, ini enak. Ini bro, tambah energi. Ini bro, tahan lama. Ini bro, nambah macam-macam. Untuk wanita, sindikasi itu berbisik itu. Coba ini langsing. Nah, Mbak Nunung sampai ketangkap tidak kurus-kurus, padahal dia udah targetnya berapa lama itu jadi korbannya kan, jadi penyalahguna. Nah, sindikasi-sindikasi itu menggunakan seperti itu. Semulanya mungkin ya sama siapa ini, public figure yang ada di sini, itu berawal dari tahun 2012 yang saya bilang tadi. Nah, 2012, kemudian ketika dia kuliah, kemudian dia sudah terjerat. Karena begitu terjerat orang kepada sindikasi narkotik ini, kita ingat, satu, dampak buruk dari penyalahgunaan narkotik itu adalah mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua, merusak otak, mengakibatkan kelainan jiwa. Nah, kelainan jiwa cara berpikir inilah yang dipengaruhi oleh zat-zat itu kepada orang-orang. Sehingga itu juga menurut saya yang mengenai seluruh public figure karena ketergantungan, karena kelainan sudah dalam pola pikir dan otaknya, dia nggak bisa berhenti. Kira-kira begitu. Karena kenapa narkotik itu dikriminalkan, diundangkan, dilarang? Yaitu tadi, karena dampak buruknya itu luar biasa, mengakibatkan ketergantungan, kemudian merusak sistem saraf pusat otak, dan mengakibatkan gangguan jiwa, kerusakan ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain, menyusul dan seterusnya. Itu kan kalau untuk pemakai ini sampai dia jadi disangkakan jadi pengedar, ini seperti apa Bang motifnya Bang? Untuk kekayaan itu dia tadi, karena pola pikirannya, kalau dari semata ekonomi kan dia sudah punya seorang dewan itu, punya gaji, punya tunjangan, uang representatif, uang konstituen, apalagi banyak sekali itu uangnya. Iya tak? Ya, fasilitasnya dapat semua. Dari segi materi sudah dapat.
Tetapi karena jiwanya itu sudah terganggu, tidak boleh lagi logis dalam berpikirnya, dan seperti itu proses berpikirnya, dia nggak mau berubah, nggak mau. Padahal dari segi harta, udah banyak dia hartanya. Gitu. Dan terus menerus seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada Doni ini. Dan sindikat-sindikat itu saya bilang mencari public figure. Orang-orang sindikasi itu tidak sembarangan mencari, menghamburkan sedemikian rupa cara mencari rekrutmen terhadap customer atau new consumer. Bagaimana orang-orang yang digait ini, yang direkrut ini menjadi ATM berkelanjutan daripada sindikasi. Itu. Jadi itu pola rekrutmen daripada sindikasi. Kemudian kalau toh dia berubah seperti menjadi public figure ini menjadi bandar apa segala macam, ya itu garis tangannya dia dan pengelolaannya, ya kan. Dan itu saya kira seperti Doni ini, ketidaksanggupan dia mengalahkan jiwa pikirannya itu sehingga dia terus menikmati itu. Itu. Bang, sudah sering terungkap kasus penyalahgunaan narkoba di Sumsel, mulai dari modus dalam kemasan teh yang sering diungkap juga oleh kepolisian Polda Sumsel dalam pengiriman melalui bus. Nah itu sepertinya saat ini Sumsel bukan lagi jadi perlintasan. Kalau dulu kan sering dikatakan Sumsel hanya perlintasan daerah yang strategis, tapi sepertinya sekarang sudah menjadi basis atau gitu. Mungkin seperti itu atau? Karena berdasarkan juga survei dari BNN dan LIPI 2019, survei prevalensi penyalahgunaan narkotika, bahwa Sumsel ini urutan kedua setelah Sumatera Utara. Nah ini sudah gawat atau gimana nih Bang? Status ini Bang, Sumsel ini Bang, dari 34 provinsi di Indonesia. Mungkin Bang John dan Bang Heri bisa kasih penjelasan Bang. Siapa dulu? Bang John dulu. Ya, begini. Kita melihat, saya sering menyampaikan di berbagai saya berbicara, baik itu selaku pembicara di suatu kegiatan, saya melihat potret masyarakat Sumatera Selatan. Potret itu kita punya kamera, kita capture, oh beginilah potretnya. Nah potret yang saya lihat, saya hampir 3 tahun loh di sini, 2018, 2019, sekarang 2020. Di 3 tahun ini saya dapat melihat bagaimana suatu kebiasaan yang sudah membudaya. Kebiasaan yang diulang-ulang dan merupakan suatu habit dan kebudayaan masyarakat setempat. Yang hendak saya katakan adalah bahwa kebiasaan masyarakat di tempat kita ini kalau hajatan pakai musik organ tunggal, dan setelah acara selesai, acara pokok dilanjutkan dengan acara musik remix. Betul, betul. Jika jumlah desa kita ada 2.853 dan kota itu kelurahan ada 300-an, berarti total desa dan kelurahan ada 3.000-an. Sekitar 3.000. Di setiap pesta, di setiap desa 1 bulan pesta, berarti luar biasa. Setiap desa, setiap di kelurahan, di kota, dan semuanya pakai remix seperti itu. Dan itu anak-anak kecil melihat. Nanti kalau udah besar dia melakukannya. Anak yang pelaku sekarang dia melihat yang di atasnya. Nah ketika musik remix itu bir berhamburan, minuman oplosan berhamburan, pil koplo berhamburan, inek bahkan ada, dan sabu juga ada. Itulah terjadi di situ. Nah, masyarakat kita melihat itu menjadi toleran. Itu wujud nyata yang saya lihat potretnya. Sehingga dengan demikian, budaya masyarakat Sumatera Selatan ini sangat rentan dia menjadi bahan customer ataupun konsumen baru dari sudut kebudayaannya. Ini potret yang saya lihat. Itu beda karakternya dengan provinsi lainnya, Bang? Beda ya. Sumatera Utara seperti itu, sore tuak apa segala macam main gitar, nyanyi-nyanyi, minum tuak, mabuk.
rentan juga. Begitu. Kalau ketawa Bang Togar itu. Betul itu Bang Togar. Jadi itu potret budaya, udah kebiasaan. Kalau udah sore dia nyanyi-nyanyi, main gitar, apa segala macam, mabuk. Ada juga yang kuat, ya udah mabuk aja, saya tahu nggak mau narkoba. Nah, Sumatera Selatan begitu juga budayanya. Potret ini ketika berlangsung kehidupan masyarakat seperti itu, ya sudah. Nah, untung ada COVID ini. Di COVID ini tidak ada yang pesta-pesta, tidak yang gelar pesta. Sehingga peredaran itu menjadi sedikit. Nah, sehingga tadinya masyarakat Sumatera Selatan itu di samping jalur lintas, dia juga menjadi tempat pelemparan barang. Karena jumlah orang yang demand, orang yang selalu menginginkan, orang yang meminta itu barang itu masuk ke dalam tubuhnya, ya cukup banyak. Kurang lebih hampir 300 ribuan orang hasil penelitian itu. Makanya dalam kesempatan itu saya selalu menyampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur tolong kita pikirkan Pak, masyarakat Sumatera Selatan itu butuh tempat rehabilitasi. Nah, bagaimana kita menyisihkan anggaran kita, membangun rehabilitasi di sini, supaya masyarakat-masyarakat kita yang sudah pernah merasakan, yang sudah pernah coba-coba, yang sudah rutin coba, bahkan yang sudah edik, dapat kita lakukan ya pengobatan di sana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 3 tahun ya belum ada respon nih. Mungkin begitu. Ya. Bang Heri, bagaimana nih Bang? Apa yang sebenarnya terjadi di Sumatera Selatan nih Bang? Apakah sudah zona merah atau gimana gitu Bang? Baik, Bang Tigor, saya sebenarnya ada materi yang kalau boleh di-share, saya mau share sih sebenarnya. Seperti apa itu Bang? Sedikit saja. Siap Bang. Saya share ya? Iya Bang. Coba saya share dulu, rekan-rekan. Oh, harus diizinkan dulu. Sudah, siap. Sudah diizinkan. Nah, ini dia. Jadi mungkin sebenarnya kita ketahui bahwa saat ini situasi narkotika ya di Indonesia itu demikian tinggi ya. Terbukti dari penangkapan yang dilakukan oleh Polda Sumsel dan jajaran. Jadi untuk tahun 2020 ini sudah kita mengungkap sudah 2.319 kasus, ya, 2.019 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 24.088 orang. 28.000. Iya. Iya. Banyak sekali. Ya, jumlah LP-nya itu segitu. Itu yang data yang kita kumpulkan. Jadi untuk data yang saya ulang lagi, maaf salah. Yang data tabur itu data yang semester ya, semester 1. Ya, semester. Kemudian jumlah barang bukti yang kita ungkap. Dari 1.228 itu untuk ganja ada 31 kilo. 31 kilo. Ya, untuk sabu sudah 62 kilo. 62 kilo. Ya, kemudian INEK sudah 31.000 butir, belum dari data dari BNN. Ini menunjukkan satu tren perkembangan yang menyedihkan. Dari jumlah itu beragam, ya, kita mempunyai beragam modus. Ya, salah satunya adalah di teh Cina, itu selalu modus awal teh Cina. Kemudian habis teh Cina juga ada satu yang menarik, kita pernah mengungkap itu ada tulisannya Arab. Kita pernah temukan teh Cina yang bukan teh Cina, tapi kemasan dari Arab, jadi gambarnya palem. Kemudian yang kasus terakhir yang 6 kilo yang kita ungkap itu dari Aceh sindikatnya, itu menarik, semua dari Aceh. Itu ada tulisannya very good. Jadi ini sangat menarik, kenapa mereka sampai demikian ya. Jadi itu. Melihat banyaknya case, kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu,
Hampir sama, 2019 yang lalu Direktorat Narkoba hampir menangkap 50 kilo. Kemudian kalau di total dengan jajaran itu hampir 100 kilo. Kalau kita sekarang sudah 60 sekian kilo, 62 kilo, saya kira sudah mendekati target yang lalu. Tapi yang lalu pun ditambah dengan BNN, saya lihat perkembangannya ya, tahun lalu itu sampai hampir di BNN sendiri tambah 79, hampir 200. Jadi saya bilang 150-an kilo ya. Kita sendiri 100 kilo, di BNN hampir 79 tambah tangkapan mereka, kira-kira hampir 200 lebih. Artinya apa? Wilayah Sumsel ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena memang di wilayah kita ini situasi Sumsel ya merupakan jalur strategis ya karena berbatasan dengan daerah-daerah sumber, daerah-daerah perlintasan seperti Jambi, Bengkulu, Riau, dan tujuannya adalah ke Jakarta atau ke Lampung melalui Jakarta, dan kita secara geografis bisa jadi daerah perlintasan transit. Namun kalau dari segi prevalensi yang disampaikan oleh Pak John Turman tadi, Kepala BNN, bahwa kita sendiri dari jumlah penduduk itu ada 1,8%. Itu kalau di total kira-kira 100.000 orang penduduk Sumsel ini yang kena narkoba. Nah ini merupakan pasar potensi karena seperti kita lihat ya di kampung-kampung saja mereka menggunakan narkoba, bahkan buruh kurir-kurir, buruh-buruh karet, buruh-buruh itu berburu tambang itu juga menggunakan narkoba. Bahkan ada dalam kutip anekdot saat mereka bayaran sindikat juga menunggu. Artinya apa? Ini kita perlu bekerja bersinergi bersama-sama untuk mengatasi hal itu. Makanya Bapak Kapolda ini sangat concern, beliau sangat prihatin ya dengan hal ini. Maka beliau juga mengeluarkan maklumat untuk mengajak semua seluruh komponen bangsa, warga masyarakat Sumsel ini untuk sama-sama untuk tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dalih apapun. Ini sesuai amanat undang-undang pasal 111 sampai 130 dan 132. Ini maklumatnya nomor 10 dikeluarkan oleh beliau tanggal 31 Agustus yang lalu. Ya, ini kalau yang faktor-faktor lain saya kira di Sumsel ini kita juga ada transportasi yang sangat lengkap. Di sini ada jalur udara, ada jalur laut, dan ada jalur darat. Nah, jalur darat tadi sudah saya sampaikan, seperti truk-truk ganja atau barang-barang yang ditemukan di Jakarta itu pasti melintasi kita, yang dari Aceh, ya, ditemukan ditangkap di Lampung maupun di Jakarta yang 200 kilo sabu yang dalam sembako itu pasti melewati rute kita. Nah, tentunya saya selalu menyampaikan ke jajaran untuk melakukan razia di jalur lintas Sumatera itu. Untuk yang laut, ya seperti yang tahun lalu, ya ditangkap oleh BNNP dengan Angkatan Laut itu ada hampir 79 kilo. Ya itu saya kira itu jalur-jalur potensi juga. Ini kalau saya lihat pelajari waktu itu juga kasus di darat dan lintas batas itu adalah rutenya melalui laut itu biasanya dari Malaysia atau dari Batam masuk ke Tembilahan atau Durikopa atau masuk ke wilayah kita melalui Sungsang. Itu jalur laut. Kemudian jalur udara berapa kali tahun lalu kita ada ungkapan melalui jalur udara, yang ini baik dari transportasi udara Malaysia langsung ataupun melalui dari Batam atau dari Medan. Saya kira demikian. Jadi kalau modus macam-macam, jadi di kita memang dengan rute perairan ini agak mempersulit kita juga untuk melakukan pengawasan. Karena itu saya minta juga dukungan dari semua pihak. Untuk mengenai profesi, ya. Profesi pekerjaan dari tersangka tahun 2019 maupun tahun 2020 ini hampir sama, semuanya kena. Ya. Semua kena. Ya, artinya banyak di mana itu, Bang? Ya, ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada swasta, wira swasta, tani, ya, pelajar, buruh, dan pengangguran. Nah, ini menarik, buruh ini agak tinggi kita. Padahal penghasilannya terbatas gitu, Bang ya. Itulah pengangguran apalagi nih. Jadi di buruh kita sama wira swasta, kalau buruh 515. Tahun 2020 kemana agak turun jadi 381. Nah, untuk yang tani ya, ini menarik, tani ada, ini pekerjaan tani pun ada 374 tahun lalu, tapi tahun ini karena belum tuntas ya tahun ini sampai dengan bulan Agustus datanya, ini baru 245. Nah, ini kan sangat menarik fenomena ini. Kalau melihat masyarakat kita memang menarik, seperti benar disampaikan oleh Bapak John Durman tadi, budaya masyarakat kita lah yang sangat-sangat perlu kita
Kalau bahasa kita kultur masyarakat yang perlu kita sama-sama mengambil langkah, ya. Seperti itu. Kemudian ya seperti yang disampaikan beliau tadi, nah seperti ini. Musik-musik ini benar-benar musik ini di hajatan itu bisa melaksanakan seperti itu, ya. Di hajatan mereka bisa melakukan nggak malu. Kalau di daerah lain, ya kalau ada hajatan seperti ini siang-siang atau bagaimana itu mereka pasti malu. Ini pasar semua nih Bang ya? Ya, pasar sindikat semua nih. Apa ya, potensial jadi, bagi pemasaran fenomena ini kalau kita melihat di video utuhnya, ini anak kecil melihat. Jadi ada yang anak menggendong anak, jadi anak kecilnya sudah melihat situasi itu. Benar kata Pak Jonathan tadi, kalau sudah melihat hal-hal yang negatif, jadi kebiasaan, jadi habit. Akhirnya jadi mungkin habit itu jadilah seperti budaya. Jadi organ tunggal itu sangat menarik. Kalau dulu malam hari, baik, tapi ya seperti itu kejadiannya. Tapi begitu sekarang siang hari. Siang hari ada aturan organ tunggal oleh beliau, Pak Jonathan sudah membuat kebijakan dengan didukung oleh Pemda. Itu organ tunggal nggak boleh malam, siang. Tapi siang pun masih juga terjadi pesta-pesta seperti ini. Ini tidak kita temukan di wilayah Republik Indonesia yang lain. Oke. Mungkin bisa kita ke Bang Togar ini. Bang Togar gimana nih Bang? Fenomena apa yang terjadi? Apakah memang budaya orang Sumsel seperti ini? Apakah ini memang budaya baru yang diadopsi mentah-mentah? Dan seperti apa seharusnya nih Bang Togar? Terima kasih. Halo. Ya Bang, ya. Masuk. Gambarnya kelihatan? Kelihatan Bang, kelihatan. Kelihatan ya, iya. Saya belum kelihatan nih gambarnya. Ya. Ya masuk. Halo. Ya. Bagus. Ya. Gambarnya belum kelihatan. Di sini bagus sudah Bang. Oh iya, makasih. Ya, makasih Bung Eko, juga Pak Panjaitan dan Pak Heri. Saya bisa bergabung dengan Bapak-Bapak dari polisian ini untuk kita coba sharing ataupun kritis tentang ya ini tadi kasus narkoba yang mengejutkan. Pertama saya kasih prolog dulu Pak. Di sini bahwa yang membuat saya terkejut ada 3 hal yang membuat saya terkejut. Mungkin bukan cuma saya, publik Sumsel terkejut. Yaitu pertama dikejutkan oleh bahwa yang melakukan perbuatan tercela secara hukum ini adalah anggota DPRD, anggota Badan Legislatif, oknum daripada anggota DPRD. Itu pertama kejutan kita, sebab biasanya untuk menuju gedung yang terhormat di Jakabaring ataupun di gedung-gedung parlemen itu kan tidak mudah. Proses seleksinya beragam tahapannya, itu pertama. Bukan mudah. Yang kedua adalah seorang anak muda, tergolong muda, kabarnya si Doni ini umurnya sekitar 28 tahun. 33 tahun. 33 tahun. Iya, 33. Nah, yang kedua itu muda. Yang ketiga adalah beliau berasal dari partai yang cukup senior, partai papan atas, yang tidak mudah lolos menjadi bakal calon, apalagi menjadi calon anggota legislatif. Saya sangat menyayangkan kemarin ada wacana akan ada perwakilan dari partai yang dinaungi oleh si oknum tadi bahwa kita akan bicara terbuka. Mungkin partai tersebut jadi ini ajang introspeksi buat mereka, tapi sayangnya tidak dihadiri oleh mewakili partai politik. Ketiga unsur tadi yang membuat kita terkejut ini yang menjadi akumulasi bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya yang tidak bisa kita duga, banyak yang sebenarnya kita lihat secara verbal, itu ternyata di balik hal-hal yang verbal tadi ada nilai-nilai yang menyerempet atau nilai-nilai yang terkelamuflase membuat seseorang itu kita salah menjustifikasinya, kita salah memberi labelnya. Kembali ke persoalan yang disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Panjaitan, apakah tradisi ataupun nilai-nilai ataupun tradisi budaya yang sekarang ini katakanlah yang kita hubungkan dengan aktivitas kesenian, hiburan yang diadopsi, yang sekarang berkembang di
masyarakat Sumsel ini adalah tradisi-tradisi bukan asli Sumatera Selatan. Di sini hal yang sangat paradoks juga loh Pak Panjaitan dan Pak Heri. Nilai-nilai agama luar biasa diterima di sini. Tapi di satu sisi ada nilai-nilai yang sebenarnya bertentangan dengan agama juga begitu mudah berkembang di sini. Contoh tadi, mereka sangat permisif, mereka sangat kompromistik terhadap yang sebenarnya tradisi-tradisi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Makanya saya agak aneh kalau dikatakan bahwa ini bukan budaya asli Sumsel, Pak. Inilah juga yang membuat abai selama ini pengambil kebijakan bagaimana sebenarnya tidak semata-mata pembangunan itu persoalan fisik. Pembangunan non-fisik, persoalan sosial, budaya, humaniora, ini telah abai selama ini. Sangat abai selama ini, Pak. Dulu saya pernah berulang-ulang dengan teman-teman, dosen-dosen yang lain, katakan, coba Sumsel itu dieksplorasi secara antropologis tentang nilai-nilai yang termasuk original dan genuine, yang sebenarnya akar budaya Sumatera Selatan. Dan itu dikembangkan. Sampai hari ini, Pak, itu saya dorong biarkan dibuat riset besar-besaran tentang mengeksplorasi nilai-nilai budaya Sumatera Selatan. Kalau di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Aceh, walaupun Aceh itu banyak unsur asimilasinya, tapi kekuatan budaya lokal luar biasa. Kita ini kurang Sumsel ini kadang. Coba, Pak, kadang-kadang kawan-kawan bilang kita terlalu menjadi buffer area. Mana sih nilai-nilai Semendo ataupun nilai-nilai yang berasal dari tradisi yang kelompok masyarakat Ogan, Komering, kemudian Persema, ini kurang dieksplorasi, Pak. Kadang-kadang orang ini menganggap ini tidak setara dengan nilai-nilai budaya importan. Padahal seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bagaimana ketika mereka berpesta untuk sesuatu syukuran apapun itu, nilai-nilai ataupun tradisi lokal itu sangat terangkat. Di sini pemerintah daerah sini kurang mendorong itu. Nah, kalau sampai kita di sisi lain kota abai, mengangkat yang nilai-nilai kearifan lokal konten atau lokal wise ini bisa kita masifkan untuk menjadi yang kita panuti atau kita jalankan atau kita kembangkan bersama, saya rasa tidak seperti ini. Saya, Pak, lama tinggal dengan seorang pemakai narkoba waktu saya kuliah. Waktu itu masih era ganjal, rohypnol, dan minuman keras. Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak. Sampai saya bertahun-tahun tinggal sama dia tidak pernah mencicipi barang. Kenapa? Ada kekuatan nilai-nilai lokal yang disemai keluarga saya, yang disemai oleh lingkungan masyarakat saya sebelumnya. Maka saya kuat. Bahkan saya bercoba untuk membuat dia tidak seperti itu. Nah, ini persoalannya, Pak. Tapi kembali tadi, saya katakan, Pak, Bapak sekarang gampang melihat budaya tradisi sekarang, nilai-nilai yang berkembang sekarang. Nilai pragmatis, hedonis, ya kan? Kemudian cenderung untuk tampil bak sosialita. Ini gampang, Pak, melihatnya sekarang. Bapak coba sekarang, udah Pak Panjaitan sama Pak Hari udah jalan-jalan nggak ke gedung DPRD Kota dan Provinsi, Pak? Halo? Ya. Halo? Sudah jalan-jalan nggak Pak Panjaitan dengan Pak itu? Pak Heri? Saya belum. Nah, Bapak jalan-jalan, Pak. Pak showroom, Pak. Seperti showroom, Pak. Seperti showroom. Sekarang gedung-gedung pemerintahan seperti showroom. Mereka mengaktualisasikan diri mereka, melihat apa yang melekat pada diri mereka. Properti-properti yang mereka punya. Padahal fungsi misalnya Pak, kata kita agak bicara idealis, Pak Heri, Pak Panjaitan, seorang fungsi dan tugas anggota dewan itu kan tidak lepas dari pengawas, membuat anggaran, legislasi. Tapi apa yang mereka nggak itu? Seolah-olah mereka ketika tidak tampil dengan mobil Fortuner atau Alphard, nggak jadi anggota dewan tuh. Bapak kalau mau lihat inovasi seri terbaru yang harganya di atas 400 ke atas tuh banyak di sana, Pak. Kalau lihat Xenia lama nggak ketemu, Bapak. Nah, bahkan di kantor-kantor pemerintahan aparatur negara yang lain juga mungkin seperti itu. Kenapa itu tadi, Pak? Kadang ukuran sukses seseorang melihat dari apa yang melekat. Tapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia kontribusikan, apa yang dia gagas, itu kurang dapat aktualisasi, Pak. Kembali tadi ke persoalan budaya itu juga tadi, Pak. Orang sangat salah paham, gagal paham tentang nilai-nilai kesuksesan seseorang. Gagal paham orang ketika mengaktualisasi dan mengapresiasi seseorang itu sukses atau tidak, amanah atau tidak. Untuk sementara, saya pengantar dulu, Pak, biar kita diskusi lagi berkembang berikutnya.
Oke, terima kasih Bang Togar. Bang John, Ya. masih bergabung dengan kita mungkin. Waktu kita nggak banyak Bang, mungkin penutup Bang. Apakah bisa ini dihentikan? Karena tiap bulan, tiap tahun selalu banyak kasus terungkap dan variannya, jumlahnya juga bervarian. Apakah ini bisa dihentikan? Iya, kita harus bersama-sama ya. Penutup juga Pak, Kita dalam harus acara. bersama-sama secara keseluruhan. Jadi saya juga sampaikan sama rekan saya, Mas Heri, kalau ada kepala desa membuat surat izin ke Polsek bahwa di desa itu ada keramaian, ada pesta, supaya Polsek itu jangan hanya semata-mata membuat surat izin tapi tidak memberitahu Polres. Saya waktu itu udah beritahu Karo-op. Pak Karo-op, kalau ada surat dari Polsek bahwa di tempatnya itu ada tempat hiburan untuk hajatan, tolong Pak, dalmasnya itu 10 orang dikirimkan ke sana supaya pergeseran nilai budaya ini jangan kita biarkan terus. Budaya yang bergeser dari nilai-nilai original ke budaya yang remix sekarang ini harus kita hentikan. Saya udah bilang Pak Bupati supaya itu dibuat surat bahwa musik tidak boleh yang remix, tidak boleh. Buat surat edaran malam hari tidak buat lagi. Sudah ada surat edaran sebagian bupati. Nah, sekarang dari Polda kita minta kalau ada dari Polsek masuk ke Polres, Polres wajib hukumnya menurunkan dalmas 10 orang ke sana. Nanti BNN juga ada di situ. Setidak-tidaknya kita mengawasi masyarakat itu supaya budaya yang bergeser ini dapat kita kikis perlahan-lahan. Itu. Karena ini yang sangat permisif dan sangat toleran tadi kita ubah. Jadi orang-orang yang mabuk apa sudah makin berkurang di situ. Itu. Jadi kita tetap optimis, Bang Wawan. Ya. Kita harus bekerja sama. Bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Tiap hari kita laksanakan sosialisasi. Dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika. Gunanya adalah apa? Bagaimana kita setiap individu membentengi orang-orang supaya kebal, tidak mau. Apapun katanya dari orang, no narkotik, saya tidak mau. Dia masyarakat itu menjadi imun, kebal, dan tidak mau lagi menyalahgunakan narkotik. Itu harus kita bersama, Bang Wawan. Ya, semoga Begitu. bisa terwujud. Bang Heri, mungkin penutup Bang. Ya. Apakah yakin akan bisa dihentikan seperti apa nih Bang? Ya. Saya kira kalau kita didukung oleh semua stakeholder, termasuk masyarakat, ya itu bisa kita laksanakan. Makanya Bapak Kapolda kemarin membuat langkah maklumat. Kalau saya diizinkan menge-share maklumat ini yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Bisa kira-kira? Ya. Bisa Bang. Di-share ya Bang? Ya, nge-sharekan ini. Nah, oke. Sudah, bisa Bang. Jadi ini adalah maklumat Bapak Kapolda kita terkait kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dilarang menjadi pengguna dan pengedar narkoba. Maklumatnya nomor 10 bulan 8 tahun 2020. Ini nomor 1 udah jelas nih bahwa masyarakat Sumber tidak terlibat ya, agar tidak terlibatkan diri langsung maupun tidak langsung dalam peredaran gelap narkoba dengan dalih apapun. Nah, kalau melanggar ini pasti kena pidana. Kalau bahasa kita itu terbuang. Kemudian masyarakat Sumsel yang kedua agar berperan aktif mendukung program P4GN ini, ya di wilayah hukum Sumsel dan jajaran. Ini ada masyarakat ada peran aktifnya pasal 14 sampai 19. Kemudian kalau ada yang terkait ada punya informasi, masyarakat dapat melaporkan dan memberikan informasi kepada pejabat berwenang atau kantor polisi terdekat apabila ada indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Orang tua wali, keluarga, pecandu, korban penyalahgunaan dapat melapor kepada lembaga rehabilitasi yang disediakan oleh instansi pemerintah, ya, Puskesmas, BNN, dan Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi sesuai pasal 56 dan pasal 128. Kemudian yang paling menarik ini ada pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 ini. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan maksimal denda 50 juta. Kemudian harta, ini yang menarik. Harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika baru berupa aset, benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas oleh negara.
Bagaimana dalam pasal 137 dan 136 dan 137 Undang-Undang Nomor 35. Ini dilapis juga TPPU. Kalau perbuatan pasif ya tercampur saja, itu pasti kita sita juga. Kemudian yang 7 ini terkait tadi budaya tadi, masyarakat Sumsel berperan aktif secara bersama-sama dalam upaya melaksanakan pembatasan jam operasional organ tunggal yang diduga sebagai sarana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel dan jajaran. Melalui Perda Organ Tunggal ini kita harus sama-sama sosialisasikan, kita dorong. Saya kira itu Pak Togar, saya kira dengan maklumat ini kita patuhi, saya yakin kalau kita dukung masyarakat Sumsel dan semua stakeholder, kita bisa minimal mengurangi peredaran narkoba di wilayah Sumsel. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Bang John, Bang Heri, dan Bang Togar di siang hari ini. Kita bisa jumpa lagi mungkin di lain kesempatan dengan topik yang lebih hangat lagi untuk kebaikan Sumatera Selatan. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sumsel ke depan. Terima kasih. Demikian pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Kita akan jumpa lagi pada kegiatan Sumsel Virtual Fest di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye.